Baik, kembali lagi di channel Prehistory. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. Menpan RB minta Bupati lakukan audit data pegawai non-ASN karena belum penuhi kriteria. Baik, kembali lagi di channel Teguh Story. Kali ini kita akan memberikan informasi update, informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website kompas.com. Informasinya yaitu, Menpan RB minta Bupati lakukan audit data pegawai non-ASN karena belum penuhi kriteria. Simak informasinya baik-baik. Jakarta, kompas.com. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB, Abdullah Azwar Anas, meminta para bupati selaku pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk melakukan audit terhadap kebenaran data pegawai non-aparatur sipil negara atau ASN di daerahnya. Azwar Anas juga meminta agar para bupati mengirimkan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM data pegawai non-ASN di daerahnya kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN agar melakukan audit terhadap kebenaran data pegawai non-ASN. Selain itu, SPTJM merupakan bentuk komitmen dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan oleh bupati bahwa data tenaga non-ASN di daerahnya adalah valid dan tidak berubah. Ujar Azwar Anas sebagaimana dilansir dari siaran pers Kemenpan RB Kamis 22 September 2022. Sebelumnya, Kementerian PAN RB telah menerbitkan Surat Menteri PAN RB nomor B/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Surat tersebut menjadi rujukan dalam pendataan tenaga non-ASN. Namun berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan instansi pusat dan daerah, diketahui adanya indikasi bahwa data yang dimasukkan belum sesuai dengan ketentuan Surat Menteri PAN RB yang berlaku. Oleh karenanya, Azwar Anas mendorong agar pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan dalam proses pendataan pegawai non-ASN. Akan ada audit data untuk memastikan data tenaga non-ASN yang dikirimkan sesuai dengan disyaratkan tuturnya. Menurut Azwar Anas, pihaknya akan melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP untuk melakukan pengawasan terhadap data yang diajukan pemerintah daerah, apakah sudah sesuai persyaratan. Nah, pemerintah memprioritaskan pengadaan ASN tahun ini untuk pelayanan dasar, yaitu guru dan kesehatan, tetapi tidak menyampingkan jabatan lainnya, katanya. Diberitakan sebelumnya, Kementerian PAN RB meminta setiap instansi pemerintah untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN baik di tingkat pusat maupun daerah. Menurut Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PAN RB, Alex Denny, data tersebut harus diselesaikan paling lambat pada 30 September 2022. Masing-masing instansi pemerintah agar mempercepat proses mapping, validasi data, dan menyiapkan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN, ujar Alex pada 24 Agustus lalu. Alex mengatakan pendataan bertujuan memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pendataan ini dilakukan agar ada kesamaan persepsi terhadap penyelesaian tenaga non-ASN. Namun Alex menegaskan, pendataan ini bukan untuk pengangkatan tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Ia menjelaskan imbauan kepada instansi pemerintah untuk mempercepat inventarisasi data pegawai non-ASN dan menyampaikan data tersebut ke BKN paling lambat 30 September 2022. Ini telah tertuang dalam Surat Menteri PAN RB nomor B/SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Bagi BPP
bagi PPK yang tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dianggap dan dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN, ujar Alex. Alex meminta penyelesaian masalah tenaga non-ASN tidak bisa dilakukan dengan solusi tunggal. Penataan tenaga non-ASN harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi. Harus ada keseimbangan antara efektivitas organisasi, ketersediaan anggaran, dan kebutuhan, katanya. Setelah pemetaan ini utuh, Alex mengungkapkan akan disusun kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN satu persatu sesuai kebutuhan formasi. Saat ini Kementerian Pan-RB disebut telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek terkait kebutuhan guru. Begitu juga dengan tenaga kesehatan yang pendataan tenaga non-ASN telah dikoordinasikan dengan Kementerian Kesehatan. Lebih lanjut, Alex menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas oknum yang memanfaatkan momentum pendataan tenaga non-ASN untuk melakukan praktik percaloan atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Alex juga meminta para pejabat yang berwenang untuk menindak tegas ASN yang diperjualbelikan data tenaga non-ASN. Tenaga honorer yang dimintai uang atau jika mendengar informasi dengan iming-iming dimasukkan ke dalam database tenaga non-ASN, silakan laporkan agar ditindak secara tegas, kata Alex. Ia menambahkan di dalam menyampaikan data pegawai non-ASN, PPK harus menyertakan dan menandatangani surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Data pegawai non-ASN yang sudah diinventarisasi akan direkam menggunakan aplikasi pendataan non-ASN yang telah disiapkan oleh BKN. Demikian informasi yang bisa kami berikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis untuk meraih prestasi. Dan selalu berdoa agar diberikan segala langkah menjadi mudah. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.